Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ya, shalom saudara, mari kita sama-sama berdoa. Ya, Bapa kami di sorga, dengan penuh syukur dan terima kasih pagi ini kami datang pada Tuhan bersama jemaat-Mu di tempat ini dalam rangka memperingati pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni dosa kami. Memberkati firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat buat jemaat dan mereka bisa mengingat kembali akan kasih sayang Tuhan, anugerah terbesar yang Engkau berikan untuk umat manusia yang berdosa ini. Mohon pengurapan Roh Kudus supaya hamba dapat berbicara sesuai dengan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Saudara, selamat pagi. Kita kembali beribadah pagi ini lewat media online ini. Ya, dalam rangka memperingati Jumat Agung, hari kematian Tuhan. Saya minta saudara memperhatikan firman Tuhan, ya, dan buka Alkitab saudara masing-masing. Mari kita akan membaca untuk hari Jumat Agung ini. Ya, dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ayat 12 dan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Kita sudah membaca 2 ayat ya dari surat Petrus ini. Saudara kalau melihat di dunia ini banyak peristiwa yang hebat. Ya, yang hebat, luar biasa, yang sangat spektakuler. Ya, sehingga di Indonesia ada yang disebut Museum Muri, ya, untuk mencatat hal yang dahsyat. Mungkin di bidang pendidikan, ya, para ilmuwan menciptakan sesuatu yang hebat, yang dahsyat, ya, di bidang teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan akhir-akhir ini banyak, ya, di bidang kuliner, ya, membuat makanan yang begitu hebat, banyak, panjangnya berapa ratus meter, sehingga masuk catatan Museum Muri di Indonesia ada itu. Tapi bahkan sebelumnya ada yang sangat dikenal, saudara, yang disebut Guinness Book of Record. Ya, itu juga mencatat banyak, sehingga banyak orang-orang terkenal dapat catatan atau dapat dikenang lewat Guinness Book of Record ini. Tapi, saudaraku, semua peristiwa yang terjadi itu hanya enak didengar, ya, menyenangkan untuk dilihat, ya, sehingga kadang-kadang kalau kita melihat di tayangan TV, membaca di surat kabar, wah, membuat decak jantung kita begitu kagum. Luar biasa, banyak orang di dunia ini kagum akan hal-hal yang luar biasa dibuat oleh seseorang yang sangat jenius, sangat pintar, sehingga tercatat di dalam Guinness Book of Record itu. Tapi satu hal, saudaraku, apa yang semua diraih oleh orang-orang yang hebat itu tidak bisa mempengaruhi langsung untuk kehidupan manusia. Cuma kagum saja, cuma senang untuk dilihat, enak didengar. Tapi tidak berpengaruh langsung untuk kehidupannya. Jadi jarang
ada orang yang langsung mengubah hidupnya karena melihat hal yang seperti itu. Saya tidak mendapatkan itu, tetapi mereka cuma kagum. Seperti saya juga kagum kalau mendengar, melihat hal yang seperti itu. Tapi pagi ini, saudara, ketika kita kembali memperingati Paskah, ya, berita Paskah ini yang dimulai dengan pengorbanan anak domba Allah, itu adalah kisah yang ajaib. Kisah yang ajaib. Ya, saudaraku, kenapa saya katakan ajaib? Sebab bukan hanya ya luar biasa, ya enak didengar, ya menyenangkan untuk dilihat, mengagumkan, bukan hanya sekedar itu. Tapi berita Paskah memiliki pengaruh yang mampu mengubah sejarah hidup manusia. Saudara melihat berapa banyak umat manusia di bumi ini menjadi pengikut Kristus karena mendengar berita Paskah lewat Injil ini. Luar biasa, dahsyat. Karena itu saya ingin memberitakan Paskah pagi ini lewat penderitaan Tuhan. Ketika sudah 2 kali saya berkhotbah lewat tayangan ini, pertama kita harus tenang bersama Tuhan. Minggu kemarin kita harus jeda bersama Tuhan. Dan Jumat Agung ini mari kita mau menderita bersama Tuhan. Menderita bersama Tuhan. Ayat ini berkata, saudara, dalam 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya, jadi dalam ayat ini kita melihat ada nyala api, kata Tuhan. Ada nyala api yang menyiksa kita sebagai ujian. Ya, menyiksa itu bukan menyiksa sehingga kita dirugikan, kita bukan, tetapi ini menyiksa keinginan tubuh kita, ya, supaya kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Saudara, ya, tetapi yang saya ingin tekankan kepada saudara tentang nyala api ini yang dikatakan sebagai ujian. Saudaraku, kalau saudara lihat di dalam Perjanjian Lama tentang api, tentang nyala api, Perjanjian Lama, api itu simbol tentang kehadiran Tuhan. Jadi kalau Tuhan hadir, ya mesti dinyatakan dengan adanya nyala api. Ya, seperti Anda tahu, waktu Musa mengembalakan kambing, anak kambing Jetro, tiba-tiba di semak belukar, ya muncul api, dan Tuhan hadir di situ berbicara kepada Musa. Ya, juga ada contoh yang lain seperti Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal. Lalu singkat cerita, maka api turun dari surga, ya, membakar korban dari Nabi Elia ini, saudaraku. Itu tanda bahwa Tuhan hadir, ya, ketika nyala api itu turun dari surga. Itulah api, simbol dari kehadiran Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Namun, dalam Perjanjian Baru, api ini, kata ayat ini, merupakan ujian buat kita, ya, umat Perjanjian Baru ini. Artinya proses untuk kita dimurnikan, disucikan oleh Tuhan. Dimurnikan atau disucikan oleh Tuhan. Ya, ujian, saudaraku, ya, supaya kita diuji, ya, itu melewati proses. Ya, ujian itu tidak terjadi instan buat kita, ya. Setiap ujian itu tidak ujuk-ujuk gitu, direct gitu, enggak, ya, tapi melalui proses. Saudara, seperti anak SD kelas 6, ya, ketika hendak diuji untuk lulus masuk SLTP atau SMP, saudaraku, itu dimulai dari kelas 1 SD. Ya, proses dari TK, dari PAUD, ya, TK, terus SD, ya, lalu dapat ujian lulusan SMP. Jadi untuk diuji itu mesti lewat proses pemurnian, proses ujian. Buat kita pagi ini proses penyucian, ya,
proses penyucian. Jadi anak-anak Tuhan itu harus melewati proses kalau mau terus dikuduskan oleh Tuhan. Ya, saudara, kalau kita mau terus disucikan, dibersihkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang saleh, yang takut akan Tuhan, jangan lupa kita harus terus diproses, dan itu melewati nyala api sebagai ujian buat kita. Nah, lalu ayat ini berkata begini selanjutnya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi waktu kita diuji, saudaraku, ada sesuatu yang terjadi. Ya, luar biasa. Ya, memang ujian bagi anak sekolah juga berbeda dengan ketika mereka belajar. Ya, wah ini luar biasa. Kok seperti begini, tegang, hening, sepi. Tapi jangan lupa ketika murid diuji, saudaraku, itu mesti didampingi oleh gurunya. Mesti ada guru yang mendampingi. Sebab itu kata terjadi di sini dalam ayat yang ke-12 itu berarti ada pengertian begini. Ada arti yang saya dapat, terjadi itu artinya pergi bersama-sama. Ya, pergi bersama-sama. Jadi ketika kita diuji, kita nggak sendiri. Ya, ada yang mendampingi kita. Ya, yakinlah ada yang mendampingi saudara sebagai anak-anak Tuhan. Ya, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Ya, luar biasa terjadi, tapi ketika terjadi itu ada yang mendampingi kita. Ya, karena itu saudaraku, kalau hari-hari ini kita mengalami ujian yang berat lewat persoalan yang terjadi di tanah air, di Indonesia, khususnya juga di Purwokerto tentang wabah virus corona ini, saudaraku. Ya, saudara jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, sebab tentunya ujian ini tidak terjadi kebetulan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus yakin semua terjadi dalam rencana Tuhan. Dalam rencana Tuhan untuk kebaikan kita. Ingat itu ayat yang sangat dikenal. Roma 8 ayat 28. Ya, saudaraku, segala sesuatu kalau bekerja bersama-sama itu mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Tuhan. Ya, saudara, bekerjalah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dengan Tuhan, terus bersama Tuhan. Ya, dikala seperti ini juga, dikala ujian datang seperti ini, yakin Tuhan gak akan meninggalkan kita. Kita terus bersama dengan Tuhan. Ya, karena itu biarkan Tuhan turut bekerja sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan rencananya. Biarkan Tuhan turut bersama dengan kita. Ya, jadi jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, tetaplah bersyukur pada Tuhan. Ya, kalau saudara waktu sekolah yang tadi saya ceritakan di SD, misalkan ketika guru menguji, ya pasti kita berkata, silakan Bapak menguji kami, menguji saya. Ya, walaupun ujiannya sulit, saudara nggak akan berkata, saya nggak ikut. Nggak mungkin, ya. Walaupun sulit, saudara akan ngotot belajar lebih keras. Dan saudara pasti dalam hati berkata, silakan Bapak menguji saya. Ya, walaupun soal ujiannya sulit, tapi saya yakin rencana Bapak pasti baik. Yaitu supaya kami murid-murid ini lulus dalam ujian. Ya, jadi kita yakin guru menguji kita itu dengan maksud tujuan baik. Supaya kita lulus. Tidak ada guru menguji lalu dengan tekad, wah semoga anak didik saya semua nggak lulus. Tidak ada. Ya, semua mereka pasti mengerti dan ingin lulus. Ya, karena itu, saudaraku, ya proses pemurnian ini, proses ujian, proses penyucian ini, ketika terjadi atas hidup kita, jangan khawatir. Ya,
Sebab apapun yang terjadi atas hidup kita bagi orang percaya yang sungguh-sungguh setia pada Tuhan, cinta pada Tuhan, mengasihi Tuhan, cinta firman-Nya, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Apa yang terjadi, mesti Tuhan bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya ketika ayat 12 sampai di situ, lalu ayat 13 yang berkata begini. Ya, seolah-olah ada sesuatu luar biasa terjadi atas kamu, kata ayat 12. Lalu ayat 13-nya, sebaliknya bersukacitalah. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Sebaliknya bersukacitalah. Ketika kita diuji, ya berat-beratnya mungkin, kok begini terus, kapan sih selesainya dikurung di rumah ini? Kapan berhentinya wabah COVID-19 ini? Ya, tapi firman Tuhan berkata sebaliknya, katanya. Sebaliknya, koma. Ya. Sebaliknya, koma. Ya, waktu saya baca kata sebaliknya, lalu saya ingat ada sebuah peribahasa mengatakan begini, tidak mudah seperti membalik tangan. Ya, kalau ada apa-apa terjadi yang sangat spektakuler, yang sangat sulit, saudara, lalu kalimat ini muncul tiba-tiba. Mana bisa sih? Tidak semudah itu. Tidak semudah seperti kita membalik tangan. Jadi artinya ketika kita diproses, diuji oleh Tuhan, lalu disuruh senang, disuruh bersukacita. Apa semudah itu? Ya, dan mungkin hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan ketika diproses seperti ini, mereka tidak bisa seperti yang diminta oleh Tuhan lewat firman-Nya. Banyak yang bersungut-sungut ngomel, malah ketakutan, itu menjadi lebih hebat nanti ya buat penderitaan saudara. Tapi fakta mungkin terjadi seperti itu, saudaraku. Ya, ketika ujian itu datang, dinasehati oleh pendetanya atau oleh teman yang sangat dekat dengan Tuhan, lalu berkata mungkin sama, mana bisa sih seneng-senengan orang dikurung di rumah seperti ini. Tidak mudah seperti membalik tangan. Ya, tapi firman Tuhan berkata sebaliknya bersukacitalah. Ya, jadi baliklah 180 derajat, baliklah. Ya, tunjukkan penderitaan itu. Tunjukkan ketika kita menderita bersama Tuhan, itu adalah sukacita kita. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa disuruh bersukacita? Saudaraku, mengapa sih kita disuruh bersukacita? Kita akan baca Filipi 3 ayat yang ke-10. Ya, Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya, yang kukehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya. Ayat 11 boleh kita baca juga, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudara, saya ulangi, yang aku kehendaki, kata firman Tuhan, ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Jadi kita harus kenal kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, jadi kalau saudara mau kenal, kenallah kuasa kebangkitan Tuhan. Itu sebabnya banyak anak Tuhan yang bangga, dia nyanyi, wah aku kenal, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ya, aku bangga memiliki Tuhan yang hebat, yang dahsyat, penuh berkat, kuasanya hebat. Ya, memang pengenalan kita harus seperti itu. Tunjukkan kepada dunia bahwa itulah model dari kemenangan Tuhan. Karena Dia bangkit dari antara orang mati, saudaraku. Tapi kemenangan yang seperti itu bisa benar-benar terwujud, diraih, kalau kita bersekutu dalam penderitaannya. Ya, kalau kita bersekutu dalam penderitaannya, ya, jadi satu itu loh dalam penderitaannya. Baru kita ngerti
mengenal akan kebangkitannya. Jadi kalau anak Tuhan itu dia betul-betul bersekutu dengan penderitaan Tuhan, dengan sangat yakin imannya berkata, aku menang bersama Tuhan. Yesus memang pemenang, membuat aku juga menang. Yesus hebat, aku juga menjadi hebat. Luar biasa. Jadi harus bersekutu dengan penderitaannya. Ya, saudaraku, haleluya. Ya, seperti kalau saudara lihat, ya, kalau saya memberkati nikah jemaat Tuhan, ya, sepasang mempelai, ya, calon suami istri, lalu ketika janji nikah itu, mereka berhadapan dengan saya sebagai hambanya, lalu berjanji di hadapan Tuhan, lalu dalam janji nikah itu, ada kata-kata yang saya minta kepada sepasang mempelai, supaya mereka mengulangi apa yang saya katakan, kalimat yang saya ucapkan. Yaitu kurang lebih begini, ya, susah, senang, ya, sakit ataupun sehat, ya, dalam keadaan diberkati ataupun tidak diberkati, tetap bersatu. Ya. Jadi bersekutu dengan pernikahan, hidup nikah itu seperti itu. Jadi bukan hanya diberkati ketika tidak diberkati, ketika sakit, ketika menderita, tetap bertahan untuk bersekutu. Itulah janji nikah, ya. Demikian juga kita sama. Kita juga calon mempelai Kristus, kita mempelai perempuannya. Kita harus janji kepada Tuhan, ya, kalau Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, kita juga mau bersekutu dalam penderitaannya. Kenapa, saudara, kita harus mau bersekutu dalam penderitaan Tuhan? Dalam Filipi pasal 1, ya, Filipi 1, kita baca ayat yang ke-29 berkata begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita juga untuk Dia. Ya, jadi karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu luar biasa, ya. Dengan percaya, dengan iman, kita diselamatkan, ya. Dan itu menjadi hak kita, keselamatan itu, ya, karena kita percaya, Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Ya, modalnya apa? Percaya. Ya, karena kita percaya, Tuhan menganugerahkan keselamatan kita. Dan itu hak istimewa buat anak-anak Tuhan. Ya, saudara, itu sebabnya Yohanes 1 ayat 12 berkata, seberapa banyak orang yang percaya kepadanya, dia diberi hak menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Tapi perhatikan, hak istimewa kita dalam ayat ini bukan hanya janji ketika kita diselamatkan, ketika kita beriman lalu diselamatkan. Ya, saudaraku, sebab kita juga dijanjikan, ya, untuk menderita bersama Dia. Kita juga diberikan hak untuk menderita bersama Dia, sebab dijanjikan akan senang selama-lamanya bersama Dia. Ya, saudara, itu juga merupakan hak kita untuk kita menderita bersama Dia, bersatu dalam penderitaannya. Ya, nanti kita dijanjikan senang bersama Tuhan. Kita akan menang bersama Tuhan kalau kita bersatu dalam penderitaannya. Ya, luar biasa. Karena itu ini merupakan hak istimewa kita juga, saudaraku. Ya, menderita bersama Tuhan ini. Ya, sebab kita dijanjikan kita akan senang, kita akan bersuka cita selama-lamanya dengan Tuhan. Karena itu ketika proses pemurnian ini, penyucian ini, kita lakukan seperti ini, betapa susahnya hari-hari ini buat kita. Ya, tetapi ada janji Tuhan
untuk membuat kita senang nanti selama-lamanya. Ya, puji Tuhan, saudaraku, ada saatnya kita disenangkan nanti bersama oleh Tuhan. Karena itu, marilah kita tetap bersama dengan Tuhan dalam situasi seperti ini. Memang nggak enak, saudara. Memang sangat menderita mungkin buat keinginan daging kita. Tapi kalau kita bersama Tuhan, ya hati ini penuh dengan sejahtera, penuh dengan sukacita. Sebab Tuhan menjanjikan satu kali kita akan sama-sama menikmati kemuliaan bersama Tuhan. Ya, ayo menderita bersama, nanti kita akan senang bersama. Ya, nah, saudara, lebih lanjut saya mau katakan begini buat saudara. Ya, dalam kenyataan atau realita kehidupan manusia, sesungguhnya ada 3 jenis sukacita, ada 3 jenis nyanyian yang tetap menjadi hit, menjadi top hits sepanjang sejarah hidup manusia. Ada 3 jenis nyanyian. Ya, saya mulai dengan jenis nyanyian yang pertama. Jenis nyanyian yang pertama itu saya sebut begini, itulah nyanyian alam. Nyanyian alam semesta ini. Ya, nyanyian alam semesta ini. Saudara, kita tahu dalam Alkitab dikatakan bahwa iblis ini penguasa udara ini. Dia yang menguasai, dia disebut penghulu udara ini. Ya, sehingga ada beberapa orang berkata kepada saya, kalau melawan musuh yang benar-benar jahat, nyata kita bisa lihat, walaupun pegang senjata yang mengerikan, kita bisa lihat, kita bisa berusaha secepatnya lari sembunyi. Sebab kita tahu musuh ini di mana, ada di mana, berapa banyaknya. Tapi katanya virus corona ini, kita sama sekali nggak bisa melihatnya. Dan konon katanya sangat kecil dan justru tidak nampak dengan mata. Ya, seperti kekuatan pekerjaan iblis yang sama sekali tidak bisa kita lihat dengan kasat mata ini. Sebab dia memang penghulu udara. Ya, sebab itu saudaraku, hari-hari ini kita dikejutkan dan sangat menakutkan dengan adanya wabah ini. Tapi saudara tidak perlu terlalu kaget dan terkejut juga, walaupun memang faktanya begitu. Tapi mari kita ingat firman Tuhan, memang udara ini tidak bersih. Ya, dunia ini sudah tidak bersih, sebab kegelapan terus merajalela di dalam dunia yang fana ini. Ya, walaupun musuh itu tidak nampak dan sangat kecil, tapi memang itulah alam yang ada, yang nampak pada zaman saat ini. Ya, itulah sebabnya saudaraku, orang menjadi takut, bahkan anak-anak Tuhan juga menjadi takut. Sehingga saya berandai-andai begini saudaraku, kalau saja virus corona ini bisa berbicara, bisa ngomong, dia akan bernyanyi dengan terus-menerus sambil merajalela menjelajah dunia untuk membunuh manusia. Dia akan menyanyi. Ya, kalau dia bisa berbicara, dia akan nyanyi dengan wah, sangat senangnya mungkin dia ya menyanyi terus merajalela mencari mangsa seberapa banyak mungkin dia akan bunuh manusia di muka bumi ini. Tapi saudara lihat, saya akan bawa saudara ya tentang dunia ini, tentang nyanyian alam ini. Saudara pernah lihat nggak ada burung berkicau ketika memperoleh mangsa? Ya, dapat mangsa lalu sedang dia, sementara mangsanya cacing yang kecil itu menggeliat-geliat di paruhnya. Menggeliat-geliat, mungkin kalau dia menjerit dia bisa nangis, tapi burung yang menangkapnya ditaruh di paruhnya, oh dia nyanyi terus. Dia berkicau-kicau, dia senang. Ya, kita juga sering melihat
seekor induk burung Raja Wali ada di tebing yang tinggi, sebab memang tinggalnya bersarang di situ bersama anak-anaknya yang masih kecil, lalu dengan pandangan mata yang sangat tajam menukik ke bawah mencari mangsa. Mendapat mangsa entah besar atau kecil, dia bawa naik ke atas. Saudara, lalu di atas dia koyak-koyak semua mangsa itu dengan sangat sukacita. Si induk dan anak-anaknya ini bernyanyi-nyanyi pesta dengan makanan yang dibawa oleh induknya ini. Oh, banyak binatang-binatang yang berpesta seperti itu. Saudara bisa lihat harimau, singa, siena, banyak. Mereka menyanyi, mereka bersukacita, mereka mengaum, panggil temannya, sebab ada yang mereka bisa mangsa. Sementara mangsanya belum sempat mati, sekarat, menjerit, menangis. Saya katakan, nyanyian alam inilah nyanyian dari makhluk yang kodratnya sangat lemah. Dia makhluk, ya, seperti burung ini, tapi kodratnya sangat lemah. Ya, nyanyian yang hanya memamerkan kekuatan, haus kekuasaan, haus kekayaan yang tidak kunjung terpuaskan. Ya, sementara rakyat seringkali menderita. Seperti para koruptor-koruptor, saudara, maling duit rakyat. Dia nggak peduli, rakyatnya menangis. Ya, dia nggak peduli rakyatnya menderita. Tapi dia tetap bersukacita dengan terus memupuk kekayaannya. Dan justru malah tidak pernah puas dengan kekayaan yang ada. Saya pernah teringat, di Alkitab terjadi waktu Herodes, saudaraku, dalam pesta ulang tahunnya, dengan sangat sukacita dalam Injil Matius pasal 14 ayat 5 sampai 11, tidak usah dibaca. Dalam saat hari ulang tahun Herodes, ya, ini pasti gambaran atau bayangan dari kehidupan yang penuh sukacita, penuh dengan nyanyian. Tapi apa peristiwa itu terjadi, saudaraku? Ada sosok seseorang, ya, yang sangat setia kepada Tuhan. Itulah Yohanes Pembaptis, mati dibunuh, dipenggal kepalanya. Sementara bernyanyi, tapi sementara ada seorang yang menderita. Saudaraku, nyanyian alam itulah seperti ini. Jadi kalau saya simpulkan, saudara, nyanyian alam itu nyanyian kesewenang-wenangan. Ya, nyanyian kesewenang-wenangan. Ya, maunya senang, bersukacita. Ya, bahkan, saudaraku, kalau melihat ada orang lain gagal, jatuh, sakit, menderita, oh, malah senang. Ya, terlebih ketika ada hati ini benci, sakit, perasaan kepada seseorang, nggak senang. Lalu melihat orang itu gagal dalam ekonominya, lalu sakit, lalu jatuh. Apa yang keluar dari mulutnya? Syukur. Ya, syukur. Rasain kamu. Introspeksi. Kenapa kamu begitu? Wah, seolah-olah kita tidak ikut prihatin, saudara. Ya, kita menyanyi seenaknya, kita bangga seenak-enaknya. Itulah kodrat, itulah akhlak yang sangat rendah dari seseorang. Ya, itulah nyanyian sewenang-wenang. Nyanyian kesewenang-wenangan, nyanyian alam dari seseorang. Amsal 24 ayat 17 mengatakan begini, saudara. Amsal 24 ayat yang ke-17. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Ya, jadi ada yang senang seperti itu. Saya mau tanya, saudara, kalau saudara lihat di media TV atau di YouTube, saudara prihatin atau senang kalau melihat ada para medis
Ya, mereka yang di garda terdepan berjatuhan, susah. Bahkan ada yang meninggal. Ada banyak mereka yang terkena virus corona lalu meninggal. Lalu apakah saudara berkata, biar aja mereka meninggal, saya kan tidak apa-apa. Apakah harus berkata begitu? Ya, ketika kita melihat seperti itu, apakah saudara, ya walaupun sedikit banyak tidak menunjukkan sukacita saudara, tapi saudara merasa, ya mungkin itulah, ya sudah Tuhan izinkan seperti itu dipukul Tuhan tuh, mungkin punya dosa. Apa saudara harus berkata seperti itu? Syukur, apa harus seperti itu? Ya, ayat ini berkata, jangan bersukacita kalau ada seseorang yang jatuh. Jangan berriak-riak kalau ada yang terperosok. Mazmur 35 ayat 15. Mazmur 35 ayat 15. Dikatakan ini, tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun. Berkerumun melawan aku, orang-orang asing yang tidak kukenal, menista aku dengan tidak tintinya. Hampir sama. Jadi apakah harus seperti itu? Tidak. Itulah sebabnya saya yakin saudara yang mengurung diri di rumah seperti imbauan anjuran pemerintah. Dengan sangat taat kita mengatakan lewat firman Tuhan yang kita dengar ini, aku mau menderita bersama Tuhan, sekalipun harus tinggal di rumah seperti ini. Ya, kita tidak dengan semena-mena, sewenang-wenang. Ya, lalu karena kita merasa sehat, padahal virus ini sangat dahsyat menularnya. Yang nampaknya sehat, tetapi dia bisa menularkan kepada orang lain, sehingga orang lain menjadi sakit. Poin yang pertama ini, hati-hati, saudaraku. Jangan sampai keluar nyanyian alam seperti ini. Nyanyian kesenang-wenangan. Nyanyian makhluk yang kodratnya sangat lemah. Ya, yang menyoraki mereka yang berputus asa, mereka yang sakitan, mereka yang diisolasi, bahkan mereka yang meninggal. Karena sementara saudara sehat, lalu saudara mengomel di rumah, saya nggak apa-apa kok, kenapa harus dibeginikan? Ya, tidak, kita tidak harus tidak begitu, saudaraku. Saya sudah nyatakan tadi ayat buat saudara. Ya, poin pertama ini ayat yang terakhir berkata begini, saudaraku. Mazmur 96 ayat 1. Berkata begini, Mazmur 96 ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ya, biarlah pagi ini segenap bumi serta penduduknya harus berubah menjadi baru. Kita berdoa supaya hati-hati manusia yang bengkok, yang jahat, yang ego, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya ingin senang diri sendiri, biar hatinya diubah menjadi baru, memiliki nyanyian yang baru, ya, supaya mereka bisa menyanyi segenap bumi ini untuk Tuhan. Ya, Tuhan memberkati saudara untuk tidak turuti kita seperti nyanyian yang pertama ini. Saya akan melangkah kepada poin yang kedua. Itulah nyanyian Musa, nyanyian Musa. Nah, ini berbeda dengan poin pertama tadi saya sampaikan tentang nyanyian kesewenang-wenangan, nyanyian alam. Ini nyanyian Musa. Nah, nyanyian Musa ini, saudara, menurut ukuran dunia, ini lebih mulia daripada nyanyian alam. Ya, daripada nyanyian kesewenang-wenangan. Ini lebih mulia. Nyanyian Musa ini. Ya, sebab begini, kalau ada orang yang jahat, ya harus mendapat ganjaran yang jahat, ya pantaslah. Ya, dapat ganjaran yang setimpal. Setiap kejahatan harus mendapat ganjaran yang setimpal. Ya, ini nyanyian Musa seperti itu. Karena itu Musa atau Taurat berkata, mata ganti mata. Kalau mata kita disakiti, ya kita sakiti lagi matanya.
Ya, kalau gigi kita dibuat rusak, rompal, ya kita bikin rusak lagi giginya. Inilah nyanyian Musa, nyanyian keadilan, nyanyian keadilan. Ya, saudaraku, sebab itu kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang tidak terima dia kalau dia begitu sungguh-sungguh pada Tuhan. Dia begitu setia, rajin, taat pada firman Tuhan. Wah, melayani juga luar biasa. Tapi lalu dia ngomel, dia berkata, kenapa saya nggak diberkati? Kenapa saya harus menderita seperti ini? Kenapa saya harus sakit? Ya, kenapa harus saya yang terkena virus corona ini? Saya kan hamba Tuhan, saya anak Tuhan. Kenapa enggak orang lain, Tuhan? Mereka yang tidak bertobat, bahkan tidak mengenal Tuhan, kok saya yang kena? Ya, dan nyanyian-nyanyian seperti ini seringkali keluar dari mulut anak-anak Tuhan yang sempat mengalami drop, menderita kesusahan pada saat-saat ini. Sebab seolah-olah berseru pada Tuhan, Tuhan itu nggak adil. Tuhan itu nggak adil. Orang yang setia seperti saya, kok harus mengalami seperti ini? Orang tua saya itu setia ibadah Tuhan, namun kenapa harus meninggal lewat wabah corona ini? Ya, Mazmur 18 ayat 26 dan 27 berkata begini. Mazmur 18 ayat 26 dan 27. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belak-belit. Ya, memang ada ayat yang berkata begini dalam kitab Mazmur ini. Ya, ayat ini menyimpulkan memang Allah itu maha adil. Ya, maha adil. Yang baik itu harus diberkati. Yang jahat itu dikutuki. Yang jahat itu ya mendapat setimpal dengan kejahatannya. Dia mendapat apa yang ya, dia perbuat sesuai dengan kejahatannya. Ya, pemazmur berkata begitu tentang Allah itu memang maha adil. Itulah sebabnya, saudara ingat nggak? Waktu Musa keluar dari Mesir, ya, lalu Musa dipimpin oleh Tuhan keluar dengan semua rakyat bangsa Israel yang begitu banyak, saudaraku. Namun apa yang terjadi? Firaun dengan bala tentaranya, dengan sedarunya di belakang mengejar luar biasa. Lalu semua rakyat, terutama ibu-ibu yang menggendong anak, dia menangis, dia berkata, Pak Musa, lihat di belakang, kita dikejar nih oleh Raja Firaun. Mereka bawa alat perang semua dengan kendaraan berkuda. Gimana ini? Ya, mati konyol kita di sini. Lalu Musa berkata, tenang saja. Lalu ketika mereka terus berjalan, apa yang terjadi, saudaraku? Di depan mereka ada laut Kolsom. Laut yang tidak mungkin mereka bisa seberangi. Wah, mereka tambah putus asa, semua menangis, semua menjerit. Gimana? Ya, mati kita. Musa, di depan laut kita akan tenggelam, mati binasa, kita lari ke belakang. Sulit, maju kena, mundur kena. Betapa sulitnya. Tapi kita sudah membaca di dalam Alkitab luar biasa, ajaib perbuatan Tuhan. Akhirnya mereka lolos dari bahaya maut, laut Kolsom terbelah. Ya, lalu mereka menyeberangi nyanyian itu. Lalu saudaraku, di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 dan 2. Lalu Musa dan bangsa Israel menyanyi. Bagaimana nyanyiannya? Dikatakan begini. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Tuhan tinggi luhur,
kuda dan penunggangnya. Maksudnya kuda dan penunggangnya itu kuda-kuda bangsa Mesir, Firaun dan semua alat tentaranya. Ya, itu dilemparkan Tuhan ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Ya, jadi ketika Musa melihat bagaimana perbuatan Tuhan membelah laut kosong sampai di seberang, lalu laut itu tertutup kembali. Dan Firaun bersama semua tentaranya, serdarunya mati binasa ditelan oleh laut yang besar itu. Lalu Musa menyanyi di dalam Keluaran pasal 15 ini. Tuhan itu luar biasa, tinggi luhur. Ya, sehingga semua kuda tentara Firaun dilemparkannya ke laut. Ya, saudaraku, inilah nyanyian Musa, nyanyian keadilan. Ya, seolah-olah memang seperti itu. Tuhan pantas kalau mereka itu harus mati, sebab jahat banget Firaun itu. Ya, itu sebabnya mereka memuji Tuhan. Luar biasa. Tuhan itu adil. Orang yang jahat mesti dibalas dengan setimpal. Ya, saudara, dan ini memang nyanyian menurut ukuran manusia yang tinggal di dunia ini nyanyian keadilan. Yang harus diperdengarkan keadilan. Seperti misalkan di Indonesia ini kadang-kadang tidak terjadi hukum yang adil, seringkali rakyat kecil menjerit. Ya, kami yang cuma mencuri satu pohon singkong, merabut satu pohon singkong, ya, memetik pohon coklat yang sedikit harus dikurung di penjara 3 bulan. Tetapi kenapa para koruptor yang mencuri uang rakyat begitu banyak, beberapa ratus miliar, tapi hukumannya sangat kecil, bahkan kadang-kadang dibebaskan tanpa sepengetahuan rakyat. Kadang-kadang rakyat menjerit dengan adanya ketidakadilan itu. Jadi dunia membutuhkan keadilan. Ya, harus adil. Allah itu harus maha adil. Saudara pernah mendengar Perdana Menteri Cina Zhu Rongji, ya, pernah berkata begini menjelang akhir jabatannya. Dia berkata begini, sediakan saja 100 buah peti. Ya, 100 buah peti. Nanti 99 peti itu untuk para koruptor. Jadi kalau ada koruptor, ada seseorang korupsi, pejabat korupsi, tembak dia, bunuh dia, masukkan dalam peti itu. Sediakan 99. Lalu banyak orang bertanya, lalu yang satu itu untuk siapa? Ya, Tuan Perdana Menteri, kenapa disisakan satu? Ya, sisakan satu. Dia katakan begini, kalau seandainya saya gagal menjalankan roda pemerintahan bangsa yang besar ini, rakyat Tiongkok ini, kalau seandainya saya korupsi, biarkan yang satu itu untuk saya. Ya, di situ, saudaraku, Zhu Rongji ingin menyatakan kepada rakyatnya, bangsa Tiongkok ini, bahwa betapa pentingnya rasa keadilan. Ya, dengan demikian, itulah yang dituntut oleh manusia. Nyanyian keadilan, harus adil. Ya, harus adil. Ya, karena itu hari-hari ini juga, saudaraku, kadang-kadang kita ingin supaya Tuhan berlaku adil. Ya, kadang-kadang kita melihat, kok nggak adil Tuhan? Aku yang diberkati, tapi kok harus lebih susah, lebih menderita. Ya, ada yang mungkin hari-hari saudara lebih banyak mengalami cobaan, ya, persoalan dalam hidup rumah tangga saudara, padahal saudara begitu serius dengan Tuhan. Tapi ada sebagian anak Tuhan yang ya main-main ikut Tuhannya, tapi mereka sangat enak diberkati, ya, tidak ditegur oleh Tuhan. Mereka berbuat dosa, tapi Tuhan biarkan. Mana keadilan Tuhan? Saudaraku, itu memang dituntut oleh dunia hari-hari ini. Tapi kita bukan anak dunia, saudaraku. Kita anak Tuhan. Kita harus mau menderita bersama Tuhan.
Karena itu saya munculkan poin yang terakhir. Inilah nyanyian anak domba. Nyanyian anak domba. Kenapa disebut nyanyian anak domba? Ya, sebab Alkitab mengatakan sampai sekarang, ya, sebab ditulis dalam surat Wahyu, dalam surat nubuatan, anak domba itu tetap bernyanyi. Bukan Yesus Kristus, ya, bukan anak Allah, tapi anak domba. Inilah nyanyian kehidupan yang paling mendalam di relung hati anak-anak Tuhan. Saudaraku, nyanyian anak domba. Disebut anak domba sebab anak domba ini pernah berkorban menebus dosa umat manusia. Ya. Disebut anak domba sebab anak domba ini pernah disembelih, mencucurkan darahnya di Bukit Golgota. Karena itu nyanyian ini bukan nyanyian kesewenang-wenangan, bukan nyanyian keadilan, tapi nyanyian tentang pengampunan. Kita baca Wahyu pasal 5 ayat 9. Wahyu pasal 5 ayat 9. Wahyu pasal 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bahasa. Inilah nyanyian anak domba, nyanyian baru yang tidak dikenal oleh manusia sebelumnya. Nggak perlu masuk museum Muri, saudara, ya. Tidak perlu masuk Guinness Book of Record, membuat orang tegang. Tapi nyanyian baru ini yang dibutuhkan supaya masuk di dalam kehidupan manusia, masuk dalam hati sanubari manusia. Inilah nyanyian baru tentang anak domba Allah yang disembelih dan darahnya itu untuk membeli dosa-dosa kita. Saudaraku, ya, ada nyanyian baru ini seringkali ini menjadi frase, ya, menjadi frase di kitab Mazmur. Ya, dan ini sangat umum dalam kitab Mazmur. Ya, selalu ada nyanyian baru, dan nyanyian baru ini selalu ada untuk menunjukkan tentang kemurahan Tuhan, ya, tentang kemurahan. Saya akan baca begini. Satu saja, Mazmur pasal 40 ayat 3 dan 4. Mazmur pasal 40 supaya saudara bisa tahu, ya, ayat 3 dan 4 begini bunyinya. Ya, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Banyak orang menjadi takut. Takut bukan takut virus corona, takut pada Tuhan. Ya, sehingga mereka menyanyikan nyanyian yang baru. Takut pada Tuhan. Kenapa? Sebab kata pemazmur ini mereka dibebaskan dari lumpur rawa, dari lubang kebinasaan. Sehingga seolah-olah mereka berkata, wah, hebat Tuhan Maha Kuasa. Mereka sangat gemetar. Mereka menjadi kecil di mata Tuhan. Mereka sangat menghormati dengan rasa takut kepada Tuhan. Ya, saudaraku. Dan inilah frase nyanyian baru yang dikumandangkan di dalam kitab Mazmur. Ada satu yang saya baca yang berdekatan dengan kitab Mazmur ini, kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 10. Saya juga akan baca buat saudara. Ya, ayat 10. Kita baca saja. Begini bunyinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Ini saudara, ini nubuatan dari Yesaya 42 ini. Nubuatan tentang apa? Ya, nubuatan begini, suatu saat bangsa kafir, bangsa yang bukan umat pilihan Tuhan dan umat pilihannya, ya,
bangsa Israel yang bertobat dan bangsa-bangsa kafir kemudian bertobat dan bangsa Israel umat pilihan yang bertobat. Satu saat, kata nubuatan Yesaya ini, mereka akan menyanyikan nyanyian baru dari ujung-ujung bumi karena penebusan ya dan kemenangan mereka yang sangat mulia. Nyanyian baru katanya. Nah, kembali saudaraku kepada kitab Wahyu, ketika anak domba Allah ini menyanyikan nyanyian baru. Saudaraku, ciri khas kitab Wahyu ketika berkata baru, perhatikan, kitab Wahyu ketika berkata baru selalu ada nama baru. Ya, selalu ada nama baru. Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru, ya, dan ada janji-janji mulia bahwa Allah menjadikan segala sesuatu baru. Jadi kitab Wahyu, saudara, kalau berkata baru itu selalu menjadikan ada sesuatu yang baru. Nah, kenapa, saudaraku? Sebab begini, ada dua hal maksud dari baru ini. Dalam bahasa Yunaninya, baru itu ada dua pengertian. Yang pertama, arti baru itu neos. Ya, neos itu waktu. Ya, waktu neos itu. Ya. Tapi saudaraku, waktu yang dikatakan neos atau baru itu belum tentu baru. Maksudnya belum tentu baru dalam hal kualitas begitu loh, kualitas. Contoh begini, orang selalu berharap begini dengan perkataan begini. Biarlah hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi menginginkan supaya besok itu lebih bagus dari hari ini. Lalu ternyata besok sama saja dengan hari ini. Ya, waktunya hari ini hari apa? Misalkan Senin, besok Selasa. Ada waktu-waktu yang sama. Waktu itu waktu yang tertentu itu. Saya sampaikan pada khotbah tentang jedah bersama Tuhan minggu lalu, saudaraku. Ya, tapi belum tentu berkualitas. Kadang-kadang sama, bahkan kadang-kadang lebih buruk dari hari yang kemarin. Sedangkan kita berharap biarlah hari esok lebih baik dari hari ini. Nggak taunya hari besok lebih buruk dari hari ini. Ya, saudaraku, harinya berubah. Senin, Selasa, tapi waktunya sama. Ya, nah itu yang disebut neos. Tapi ada satu baru lagi yang disebut dalam kitab Wahyu, yang disebut kainos. Kainos ini artinya kualitas. Ya, kualitas. Ya, pengertiannya begini, saudaraku. Kualitas itu sebelumnya belum pernah ada. Sebelumnya belum pernah ada. Itu kainos. Ya, pertanyaannya begini. Apa yang sebelumnya belum pernah ada? Apa yang sebelumnya belum pernah ada? Saudara, ya, nyanyian alam kesewenang-wenangan ada. Nyanyian Musa tentang keadilan ada. Apa nyanyian yang sebelumnya belum pernah ada? Itulah nyanyian anak domba Allah yang tersembelih. Belum pernah ada ya ketika Yesus Kristus mati tersalib menebus dosa umat manusia. Lalu betul-betul berubah 180 derajat. Berkualitas. Kenapa? Fakta, dosa umat manusia ditebus oleh darahnya yang mahal ini. Banyak manusia berubah, bertobat. Banyak manusia menjadi baru. Banyak manusia diubah dan mengikut Kristus sebagai pengikutnya. Ya, inilah nyanyian yang belum pernah ada. Nyanyian anak domba. Nyanyian anak domba tersembelih. Saudaraku, ya, ada karya terbesar yang Yesus buat di atas kayu salib. Apa itu? Pengampunan. Pengampunan. Ya, itulah karya terbesar. Itulah nyanyian anak domba. Nyanyian tentang pengampunan dosa. Saya mau tanya saudaraku di akhir firman Tuhan ini. Maukah Anda menghargai karyanya tentang pengampunan ini? Inilah nyanyian anak domba. Ya, nyanyian tentang pengampunan.
Dan inilah karya yang terbesar. Saudara, saya akan baca satu ayat yang sangat seringkali menggugah hati saya. Ketika Tuhan Yesus berkata begini dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Tuhan berkata begini, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Jadi waktu Tuhan pergi kepada Bapa, naik ke surga setelah kebangkitannya, dia berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada kita pagi ini, "Kalau aku sudah melakukan pekerjaan yang besar, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu bahkan lebih besar dari aku." Saya mau tanya, apa pekerjaan besar yang sudah dilakukan oleh Tuhan? Apa karya terbesar? Itulah tentang pengampunan dosa. Ya, Yesus bisa mengampuni dosa umat manusia, hebat dan memang layak, sebab dia memang Allah, anak Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Tapi kalau kita, umat Tuhan, orang Kristen yang sudah ditebus oleh darahnya, lalu bisa mengampuni dosa sesama kita, hebat. Sebab kita dari orang berdosa, lalu bisa mengampuni orang lain. Kalau Yesus, anak Allah, ya itu karya yang terbesar, dia mengampuni manusia berdosa. Ya, kalau kita orang berdosa lalu disucikan oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, lalu mau mengampuni sesama kita, wah, karya kita hebat, lebih besar. Pekerjaan yang kita kerjakan lebih besar dari Tuhan, saudaraku. Ya, saudara harus hargai ya nyanyian pengampunan ini. Nah, bisa nggak kita menghargai karyanya Tuhan ini? Ya, bagaimana, saudaraku? Ya, bagaimana? Begini, saya katakan akhir dari firman Tuhan ini. Selain kita harus mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, seperti doa Bapa kami, kita terlebih dulu, ini yang paling hakiki, paling mendasar, kita minta pengampunan atas dosa kita pagi ini. Ya, minta pengampunan atas dosa kita pagi ini. Ya, mungkin saudara berkata, minta ampun gampang lah. Ya, minta ampun lah gampang. Mau suruh minta ampun Pak Pendeta, gampang, nanti habis firman Tuhan ini saya berdoa, saya minta ampun. Saudara, minta ampun tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Itu sebabnya anak Tuhan kalau dia tidak betul-betul diampuni dosanya oleh Tuhan, tidak bisa menikmati sukacita bersama Tuhan. Ya, saudaraku, minta ampun tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Sebab saudaraku, harus betul-betul ya mengalami, ya harus betul-betul diampuni dosanya. Kita harus betul-betul mengenal dalam persekutuan dengan penderitaannya. Ya, tadi dikatakan dalam Filipi 3 ayat 10, kita harus mengenal dalam persekutuan dengan penderitaannya. Sebab minta ampun itu berarti membuang dosa loh, saudara. Ingat, bukan sekedar ngomong, saya minta ampun. Enggak, minta ampun itu saudara harus mau buang dosa. Mudah enggak? Enggak gampang. Ya, karena itu Tuhan katakan, kenali aku ya dalam persekutuan dengan penderitaannya. Jadi menderitalah bersama Tuhan. Enggak gampang. Ya, membuang dosa enggak gampang. Ya, sebab suara daging ini, ego kita itu pasti menderita. Ya, pasti enggak suka, saudaraku, untuk membuang segala dosa kita. Ya, suara daging nggak suka, saudaraku. Suara daging pasti menderita kalau dosa ini dibuang, kalau dosa ini dihapus. Tapi kalau saudara mau, wah berarti saudara berani menderita bersama Tuhan. Ya, saudara, saya dengar ada beberapa hamba Tuhan berkata begini, ya inilah hari-hari di mana Tuhan
menghakimi rumah Allah. Saudara pernah dengar nggak itu ayat di dalam 1 Petrus 4 ayat 17? Saya akan baca. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Jadi saat virus corona ini merajalela di Indonesia, ayat ini sering dipakai oleh anak Tuhan, oleh hamba Tuhan. Ya, dikatakan inilah saatnya penyucian dimulai dari kita, dari rumah Tuhan, artinya dari kita. Ya, penyucian dimulai dari kita. Itu sebabnya kita harus mau disucikan. Kita harus mau minta ampun pada Tuhan. Ya, buang semua dosa kita. Wah, memang ini penderitaan. Saya ulangi, saudaraku, membuang dosa bukan seperti membalik telapak tangan, tapi betul-betul buang dosa. Ya, singkirkan semua apa yang menjadi kesalahan kita, ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan. Buang. Ini berat, ya, sakit buat daging kita. Betul-betul menderita, saudaraku. Tapi Tuhan katakan inilah penyucian yang harus dimulai dari kita. Ya, dan setelah buang, jangan berbuat dosa lagi. Ingat, ketika Tuhan menolong perempuan yang berzina, yang mau dirajam, lalu ditolong diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan katakan pulang, tapi kamu jangan berbuat dosa lagi. Ya, inilah cara kita menghargai dan mengerti tentang anugerah Tuhan. Saya mau katakan begini, saudaraku, pada akhir firman Tuhan ini. Saya minta seluruh jemaat yang saya layani, semua yang mendengar lewat WA saudara, lewat HP saudara, ayolah pagi ini minta ampun pada Tuhan, buang dosa saudara. Artinya taati firman Tuhan. Ingat-ingat, minta Roh Kudus mengurapi saudara hari-hari ini, minta menerangi hati saudara, apa sih salah saya? Apa sih dosa saya? Ya, minta terus, apa sih pelanggaran saya terhadap firman Tuhan? Minta terus menerangi. Kalau ada saudara berani buang. Semua berani membuang. Saya katakan semua yang membuka WA, yang mendengar ini, semua harus mau, semua buang. Ya, saudaraku, mujizat itu milik Tuhan. Begini saudara, Tuhan bisa membuat mujizat tanpa diketahui oleh semua rakyat Indonesia, tapi bisa melalui kita. Bisa, tapi bukan berarti wah ini melalui kita, bukan, tapi bisa melalui kita. Tergantung Tuhan, sebab mujizat itu dari Tuhan, bisa melalui kita kalau semua jemaat mau minta ampun pada Tuhan hari ini. Buang semua dosanya, harus semua loh, semua kompak. Ya, saya nggak tahu maksud Tuhan kenapa saya berbicara begini. Tapi yang saya tahu mujizat itu milik Tuhan, dan saya yakin kalau semua mau, semua loh. Ada satu ayat mengatakan begini, ya saudara, tepung ragi yang sedikit itu bisa mencemarkan tepung yang segumpal. Jadi jangan ada sedikit pun ragi, jangan ada sedikit pun dosa. Ya, itu bisa mencemarkan semua, ya, tepung yang segumpal. Jadi saya minta pagi ini, ayo semua dengar firman Tuhan, semua jemaat yang saya layani, semua minta ampun, semua. Katakan apa salah saya, apa dosa saya, apa pelanggaran saya, di mana sebutkan saya tidak mentaati firman Tuhan. Ayo taati semua, taati. Lalu setelah itu ikuti firman Tuhan. Ya, saudaraku, inilah penyucian melawan corona. Ingat saudaraku, hidup kita ini terus berlanjut. Setelah ini, saudara harus terus berjalan dalam penyucian hidup suci. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 8, berbagailah orang yang suci hatinya. Nanti dia akan melihat Tuhan. Dia akan melihat Tuhan. Sorga pasti menunggu saudara. Ya, karena itu saya dorong saudara, ayo kita semua, jangan ada yang lalai. Saya yakin kalau semua, jangan ada yang tersisa. Semua, saya ulangi semua, ayolah.
Ya, minta ampun, apa salah saya, lalu berjanji ke depannya. Saudara tahu, kita ini sedang menyelesaikan tugas yang tinggal sedikit. Kita tidak lama di dunia. Kita hanya seketika. Ya, di dunia ini tempat yang sementara. Kita selesaikan tugas ini. Tapi selesaikanlah dengan penyucian, dengan pemurnian, dengan hidup yang kudus. Untuk satu kali kita memandang Tuhan. Dan sorga menanti, saudara. Semua mau kita datang dan minta ampun. Minta Roh Kudus mengoreksi kita supaya kita mentaati firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya, Bapa di sorga, kami datang pada Tuhan membawa semua jemaat yang hamba-Mu layani ini. Mereka yang mendengar lewat WA ini. Biar mereka tunduk kepada firman-Mu, mentaati. Mungkin ada, bahkan mungkin banyak yang melanggar firman Tuhan. Saudara, Tuhan dalam banyak hal mereka begitu terikat dengan waktu mereka, tenaga mereka, uang terutama. Mereka sangat ego, mereka sangat mementingkan diri sendiri, mereka tidak peduli dengan Tuhan. Mereka tidak mau melayani Tuhan, mereka tidak mau berkorban untuk Engkau. Mereka tidak mau memberikan hati yang serius untuk Tuhan, menyembah, memuliakan Engkau. Tolong, pagi ini ampuni kami Tuhan. Ampuni, kami mau berubah, kami mau bertobat. Memang berat, untuk daging sangat menderita. Tapi inilah tugas kami sebagai murid Tuhan. Kami harus mau memikul salib. Kami harus mau menderita bersama Tuhan hari-hari ini. Kami yakin kalau semua mau jemaat pagi ini tidak menutup kemungkinan. Kami tidak tahu mujizatnya dari mana Tuhan menghentikan wabah corona ini. Tapi bisa terjadi melewati jemaat yang hamba-Mu layani. Sebab mujizat itu milik Tuhan. Itu rahasia Tuhan. Tapi hamba percaya Engkau bisa menolong. Tolonglah kerinduan jemaat ini Tuhan. Urapi terus kami. Bimbing hari-hari ini langkah-langkah kami untuk meneruskan tugas perjalanan hidup kami. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Sorga menanti kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.